Petugas Badan Narkotika Nasional Sumatera Barat menangkap 4 kurir narkoba di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Saat digeledah, petugas menemukan 7 paket sabu-sabu seberat 7 kg yang dibungkus dengan kemasan teh Cina dan disimpan dalam sebuah tas. 4 pelaku yang ditangkap berinisial IPP, IE, HBA, dan SR. 2 pelaku merupakan pasangan suami istri, serta 2 pelaku lain merupakan mantan suami dan keponakannya. Dari pengakuan salah satu pelaku, para kurir mendapat upah 13 juta rupiah untuk setiap 1 paket sabu-sabu yang dibawa. Sementara barang haram tersebut berasal dari Aceh dan akan diedarkan di wilayah Sumatera Barat. Selain di Kota Payakumbuh, BNNP Sumatera Barat juga menangkap 3 kurir narkoba di Kabupaten Pesisir Selatan. Dari penangkapan itu, lebih dari 650 gram sabu-sabu berhasil diamankan petugas. Setelah kita geledah, di tasnya terdapat 7 paket sabu, 7 paket besar sabu yang disimpan dalam tas warna coklat. Atas perbuatannya, ke-7 kurir tersebut terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI, RTV. 3 bocah di Gresik, Jawa Timur tertangkap saat berupaya mencuri sepeda motor milik warga. Sementara seorang pria di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, nekat membobol ATM dan menyandra pegawai minimarket usai kalah judi dan terjerat pinjaman online. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Oscar Haris. DS tak berkutik saat tim Reskrim Polres Cimahi mendatanginya. Ia baru saja mencoba membobol ATM serta minimarket yang berlokasi di wilayah Sersan Bajuri, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 2 pegawai minimarket pun sempat disandra dan dianiaya oleh pelaku dengan menggunakan senjata airsoft gun. Saat penyekapan terjadi, salah satu pegawai minimarket sempat mengirimkan kabar di aplikasi pesan singkat sebelum akhirnya polisi datang untuk menolong. Salah satu korban itu sempat memberitahukan kepada WA Group. Kemudian dari pemilik menyampaikan kepada Babin Kamtimas Polsek Cisarua, dan alhamdulillah kurang dari 5 menit anggota Polsek Cisarua sudah berhasil berada di TKP. Dari hasil pemeriksaan, pelaku beraksi seorang diri. Ia nekat melakukan aksinya karena terjerat utang pinjol yang ia habiskan untuk bermain judi online. Hah? Pinjol. Berapa, Pak? 200 juta. Hah? Dipakai buat apa? Pakai? Hah? Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 365 dan 363 tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Seorang pria tertangkap kamera jemaah masjid saat mencuri ponsel milik jemaah lain yang sedang mengantre makanan berbuka puasa. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Aku udah siapin nih 3 berita kriminal yang lagi viral khusus buat kamu. Yuk kita lihat ada apa aja ya. Ulala, kita ke berita viral yang pertama. Paham mau lebaran pasti pada butuh dana lebih ya kan. Kalau pekerja kan dapat THR. Nah kalau maling makin gencar lah beraksi di jam sepi bahkan jam rame sekalipun.
Masalahnya kalaupun maling kan biasanya di toko, di rumah. Lah ini di mana coba? Di masjid. Nah kan makin nekat deh tuh. Mana beraksinya pas jam buka puasa lagi. Parah. Nah ini kejadiannya di Masjid Baitur Rahman, Taman Kopo, Bandung, Jawa Barat ya. Sosok si pelakunya ternyata terekam kamera HP salah satu jemaah tuh, di mana ciri-ciri pelaku dan kejadiannya ketahuan jelas di rekaman CCTV masjid. Ini dia pelakunya yang pakai kaos hijau army itu ya say, bukan yang pakai peci, bukan, tapi yang pakai kacamata itu tuh. Nah kalau Mas berpeci dan pakai tas ransel itu korbannya justru. Si pelaku ini emang manfaatin banget situasi ramainya jemaah yang lagi pada antre ambil makanan untuk berbuka puasa. Dari awal si pelaku ini kelihatan udah celingak-celinguk cari mangsa. Pas lihat si Mas berpeci itu naruh HP di tas ranselnya, langsung deh dipepet terus dan ya diambil HP-nya. Nah itu tuh dia kelihatan nenteng-nenteng jaket ya buat nyembunyiin langsung HP curiannya. Waduh si abang padahal mukanya amanah banget loh bang. Miss Binal gak nyangka taunya maling, ya ampun. Hati-hati deh ya pokoknya kalau misalkan barang berharga itu inget apa, jangan sampai lepas dari pegangan, pantauan, apalagi pelukan ya kan, jangan sampai lolos. Kita lanjut yuk, masih soal curi-mencuri, tapi berikut ini pelakunya tobatnya cepet banget nih karena ujung-ujungnya pelaku mau ganti rugi say. Kejadiannya nih di salah satu warung sembako di Jalan Arko Raya, Citayam, Depok, Jawa Barat. Aku curiganya sih si pelaku ini nggak niat nyuri, tapi karena pas aja gitu waktu dan kesempatannya. Tuh awalnya dia datang biasa aja kok kayak pembeli lainnya gitu. Ya emang sih udah bawa tas selempang lumayan gede ya. Bisa juga curiganya emang udah niat dari awal nipu penjaga warung sembakonya nih. Karena apa? Pelaku sengaja membeli telur dalam jumlah banyak. Nah tuh. Nah pas bilang mau beli telur, penjual langsung dong siapin telurnya. Nyiapin telurnya kan agak makan waktu ya nggak sih? Milihin satu-satu, ditimbang, belum lagi timbangannya kurang dan lain-lain gitu. Yap di momen inilah si pelaku langsung meraup 2 dus santan cair kemasan dan dimasukin ke tas selempang yang dia bawa. Dan tara ternyata kosong ya itu tasnya. Fix ini sih udah niat banget. Tapi kayaknya pelaku mantau medsos juga dan tahu tuh kalau muka sama kelakuannya viral. Langsung deh dia menghubungi pihak warung dan membayar Rp340.000 seharga 2 dus santan yang dibawa kabur kemarin. Ayo tebak-tebakan kalau misalkan gak viral kira-kira pelakunya bakal tanggung jawab ganti rugi enggak? Kemungkinan besarnya sih enggak ya. Makanya atuh zaman sekarang mah kamera netizen sama kamera CCTV udah ada di mana-mana ya. Di setiap sudut, jangan macem-macem. Kalau misalkan gak mau viral dan apa nanggung malu. Lanjut, satu lagi deh ya yang terakhir nih. Aduh, tadi nyuri HP, ada yang nyuri santan buat bikin opor mungkin ya. Nah terus ini nih, nyuri baju di salah satu toko busana muslim. Mana sambil bawa anak-anaknya lagi. Aduh. Toko busana muslimnya ini ada di daerah Pekajangan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ya. Nah si emak-emak pengutil ini datang awalnya berboncengan motor tuh sama satu temannya. Mereka pun tuh ya langsung pada turun dan masuk ke dalam toko busana muslim yang dijagain sama satu orang pria ini. Nah modusnya kayak biasa, si emak yang bawa bayi berusaha ngalihin fokus si mas penjaga. Nih kita lihat ya video lengkapnya. Nah terus-terusan deh tuh diajak ngobrol si emas penjaganya, nanya ini, nanya itu, sambil nunjuk-nunjuk ke area di mana teman yang satunya lagi mojok buat masuk-masukin baju incarannya.
Dari awal emang udah bawa tas belanja tuh, jadi pas kabur pun si penjaganya nggak curiga sama sekali. Kalau ternyata baju muslim jualannya udah pindah tempat say ke tas belanja mereka. Ya kata Miss Binal mah ya minimal beli kek 1 baju gitu. Ini bener-bener tuh abis nanya-nanya bikin sibuk penjaganya, milih-milih, terus malah kabur deh tanpa rasa berdosa. Yuk mari menormalisasi saat lebaran gak mesti pakai baju baru. Jadi gak perlu tuh maksain kalau emang dananya gak ada. Wah, bawa anak loh Bu kamu tuh. Masa sih mau terus-terusan ngajarin anaknya buat nyuri dan maksain sesuatu kalau keadaannya gak memungkinkan. Jangan ya Bu ya, jangan. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Berniat menyalip kendaraan di depannya, 1 unit truk tronton menabrak truk box di Desa Widoro Kandang, Kecamatan Pati, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat truk jatuh ke sawah. Satu unit truk box ini terjebak di area lumpur sawah di Jalan Pantura Pati Juwana, Desa Widoro Kandang, Jawa Tengah. Truk box ini menjadi korban tabrakan setelah truk tronton yang melaju dari jalur berlawanan gagal menyalip kendaraan di depannya. Akibat kecelakaan ini, 2 korban yakni sopir masing-masing truk mengalami luka ringan. Ini sampai melanting ke sawah ini dan? Karena terdorong, akhirnya banting ke kanan. Kondisi tronton bagaimana dan? Kondisi tronton sudah saya evakuasi, ada tinggal ini yang belum. Kini kedua korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Suwondo, Pati, beriringan dengan proses pemeriksaan polisi. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan untuk CSI RTV. 3 bocah di Gresik, Jawa Timur nekat mencuri sepeda motor dan nyaris dihakimi warga. Miris, hasil penjualan sepeda motor itu mereka habiskan di wahana permainan dan untuk jalan-jalan ke Surabaya. Tiga bocah ingusan ditangkap oleh warga di sekitar wilayah Pulau Pacitan, Gresik, Jawa Timur saat tengah beraksi mencuri sepeda motor milik warga. Padahal tak ada satupun dari mereka yang bisa mengendarai sepeda motor. Alhasil, warga meringkus ketiganya saat tengah mendorong motor hasil curian. Dari hasil interogasi, ketiganya mengaku telah beraksi di 4 lokasi yang berbeda. Mereka secara khusus mengincar sepeda motor yang tengah terparkir dalam kondisi kunci kontaknya masih menempel. Dari hasil penjualan motor curian, mereka habiskan di wahana permainan. Pelaku APH sendiri ini itu digunakan untuk main maupun jalan-jalan di Surabaya. Polisi mencoba memanggil orang tua dari ketiga anak yang berurusan dengan hukum ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, tidak hanya merekam tindak kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, mari kita saksikan bersama videonya. Kok perasaan nggak enak ya? Coba aja dulu dah. Bapak cuma nyobain kunci nggak jadi. Kok perasaan nggak enak ya? Coba aja dulu dah. Maling lagi,
Masih siang loh sahabat, tapi nekat menjalankan aksinya. Baru mau mencoba mengotak-atik kendaraan, sudah diteriakin oleh pemiliknya. Alhasil si maling langsung panik dan kabur sahabat. Nah sahabat RTV tetap waspada dimanapun Anda berada. Meskipun siang hari ya sahabat, sekarang mah lagi marak-maraknya. Jangan memberikan kesempatan kepada para pelaku yang akan menimbulkan niat dari mereka. Hati-hati dan waspada sahabat. Selalu pastikan kendaraan Anda terkunci dengan baik dan gunakan CCTV juga alarm keamanan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan sebelum keluar rumah. Simpan barang berharga di tempat aman dan jangan lupa titipkan rumah Anda pada petugas keamanan dan juga tetangga atau RT RW setempat. Nah, tetap waspada sahabat, laporkan hal mencurigakan kepada pihak berwajib ketika Anda melihatnya. Demikian informasi dan juga tips dari Brigadir Susan, sampai jumpa. Coba aja dulu dah. Bapak cuma nyobain kunci nggak jadi. 3 nelayan ditangkap polisi usai melakukan pengeboman di perairan Tanjung Panjang, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Para nelayan tersebut terbukti melanggar undang-undang tentang penyalahgunaan bahan peledak dan undang-undang perikanan. Ini pelaku pengeboman ikan di wilayah Tursiaje. 3 nelayan ini ditangkap di tengah perairan Tanjung Panjang, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Ketiganya tertangkap basah oleh anggota polisi perairan dan udara yang sedang berpatroli. Saat berpatroli di perairan, polisi mendengar kerasnya suara ledakan di dalam air yang diduga kuat merupakan bom ikan. Setelah mendekat ke kapal, ketiga nelayan ini, kecurigaan polisi pun terbukti. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 itu tentang menggunakan atau menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak. Ancaman untuk hukumannya untuk Undang-Undang Darurat itu 10 tahun. Kemudian untuk Undang-Undang Perikanan itu 6 tahun maksimal. Dari penangkapan ini, polisi turut menyita 4 bom ikan kemasan botol kaca, 12 sumbu detonator, 1 perahu tradisional, hingga 14 kg ikan hasil tangkapan. Dari Gorontalo, Ridayansyah untuk CSI RTV. Kesal karena kampungnya kerap dijadikan tempat pesta narkoba, emak-emak di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara membakar gubuk di lokasi tersebut. Para pengedar dan pengguna narkoba tersebut pun kabur dari amukan emak-emak. Emak-emak di Desa Teladan, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ini mengamuk dan membakar sejumlah gubuk yang kerap dijadikan lokasi pesta narkoba di tengah perkebunan kelapa sawit. Para pengedar dan pengguna narkoba pun lari kocar-kacir setelah diusir oleh para emak-emak tersebut. Warga juga menemukan berbagai barang bukti seperti alat hisap sabu atau bong dan juga puluhan plastik klip pembungkus sabu. Warga sebelumnya menegur sang bandar yang mengoperasikan lokasi ini untuk angkat kaki dari desa mereka karena keberadaan gubuk-gubuk tersebut sudah sangat meresahkan warga. Apalagi pengedar dan pengguna narkoba di tempat ini bukan warga setempat. Orang ini masih beraktivitas secara sembunyi-sembunyi kan beraktivitas. Jadi ya kemarahan masyarakat ini yang berudah. Ya kami selaku kepala dusun bisanya hanya untuk mendukung karena kan ini untuk kebaikan masyarakat juga. Jadi sebetulnya udah dikasih peringatan ya Pak. Bukan istilahnya masyarakat ini bukan gemerapus, bukan gegabah gitu enggak. Udah diperingati. Bahkan 2 kali diperingati. Ya ketiga kali bertindak. Warga pun berharap kepolisian Asahan dapat menertibkan aktivitas penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube Catatan Seputar Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Oscar Haris. Sampai jumpa.